Halo para sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua pasti dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Nah, pertama saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Hadi Santoso. Di channel ini saya, Mr. Hadi, akan berusaha sekuat tenaga membantu Anda semua para sobat belajar, khususnya yang duduk di bangku SMA ataupun perguruan tinggi, untuk lebih memahami matematika dengan cara mengupload video-video saya tentang pembelajaran matematika. Semoga channel YouTube Hadi Santoso memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para sobat belajar di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, para sobat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tayangan saya sebelumnya, yaitu tentang pangkat atau eksponen bagian yang kedua. Nah, pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan secara khusus yaitu tentang persamaan eksponen ya. Nah, sobat belajar simak baik-baik dan kalau nanti sobat belajar ada pertanyaan, silahkan menulis pertanyaan sobat belajar pada kolom komentar ya. Nah, oke, kita akan segera mulai. Saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Nah, sobat belajar, di tayangan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen ya. Nah, jadi yang pertama A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N dengan catatan A-nya tidak boleh 0 ya. Yang kedua A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat-sifat dari eksponen ini untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Yang pertama, persamaan eksponen yang akan kita bahas, sobat belajar, itu adalah persamaan eksponen yang berbentuk seperti ini. A pangkat fx, ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, jadi ini sebuah persamaan eksponen di mana bilangan pokoknya sama. Ya, jadi bilangan pokoknya di kedua ruas sama-sama A. Maka penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah fx sama dengan gx. Nah, ini. Ya. Contoh sobat belajar ya. Yang pertama, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x plus 3 sama dengan akar pangkat 4, 27 pangkat x plus 5. Nah, bagaimana caranya sobat belajar? Caranya adalah kita buat supaya bilangan pokoknya sama. Ya. Nah, kita tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti ini bisa kita tulis 3 pangkat 2 dipangkatkan x plus 3 sama dengan, ya, kemudian di sini akar pangkat 4 itu berarti pangkat 1/4. Nah, seperti ini ya, sobat belajar. Kemudian ini terlalu tebal kayaknya, saya tipiskan dulu. 27. Ya, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Pangkat x plus 5. Nah, kemudian menurut sifat ini tadi, sobat belajar, bahwa A pangkat M, kalau dipangkatkan N lagi, maka pangkatnya kita kalikan, ya, sehingga kita peroleh seperti ini, sobat belajar. 3 pangkat 2X plus 6 sama dengan 3 pangkat 3X plus 15 per 4. Nah, ternyata di sini bilangan pokoknya sudah sama, sobat belajar ya, sudah sama-sama 3. Sehingga tinggal kita samakan pangkatnya. Jadi 2X plus 6 sama dengan
3x plus 15 dibagi 4. Ya, atau kalau 4-nya kita kalikan ke kiri, kita peroleh 8x plus 24 sama dengan 3x ditambah 15. Atau 8x dikurangi 3x sama dengan 15 dikurangi 24. Berarti kita peroleh 5x sama dengan min 9. Berarti X-nya kita peroleh min 9/5. Ya, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah min 9/5. Ya. Contoh kedua, Sobat Belajar ya. Contoh kedua. Nah, misalkan seperti ini. 1/49 pangkat 2 kali 1 min X dikali akar 7 pangkat X plus 3 sama dengan 7 pangkat 3X min 2 dibagi 7 pangkat X kali akar pangkat 5 dari 49. Wow, cukup rumit ya Sobat Belajar ya, tapi sebetulnya enggak. Ini nanti akan sederhana jadinya ya. Nah, pertama kita ubah dulu 1/49 itu adalah 7 pangkat min 2. Ya, 7 pangkat min 2 dipangkatkan 2 min 2x dikali akar, berarti itu 7 pangkat x plus 3 dipangkatkan setengah sama dengan 7 pangkat 3x min 2 dibagi 7 pangkat x kali 7 pangkat 2 pangkat 1/5. Nah, atau kita sederhanakan lebih lanjut, jadinya 7 pangkat min 4 ditambah 4x dikali 7 pangkat setengah x ditambah 3/2 sama dengan 7 pangkat 3x min 2 dibagi 7 pangkat x kali 7 pangkat 2/5. Nah, kemudian kita gunakan sifat, Sobat Belajar ya, bilangan berpangkat. Kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan, ya, dan kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Sehingga kita peroleh 7 pangkat min 4x plus 7 pangkat min 4 ya. 7 pangkat min 4 ditambah 4x ditambah setengah x ditambah 3/2 sama dengan 7 pangkat 3x min 2 dikurangi x dikurangi 2/5. Ya, atau kita sederhanakan lagi, jadinya 7 pangkat 9/2x dikurangi 5/2 sama dengan 7 pangkat 2x min 12/5. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Ya, sehingga kita peroleh 9/2x min 5/2 sama dengan 2x dikurangi 12/5. Nah, supaya mudah Sobat Belajar, kita kalikan aja dengan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 5 yaitu dikalikan 10. Sehingga kita peroleh di sini 45x min 25 sama dengan 20x dikurangi 24. Ya, atau kita peroleh 25x sama dengan 1, sehingga X-nya adalah 1/25. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu nanti adalah 1/25. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar ya. Nah, nanti kalau Sobat Belajar ada bagian yang belum mengerti, ya jangan sungkan, silahkan tanyakan langsung kepada saya dengan menuliskan di komentar. Ya. Oke, kita teruskan Sobat Belajar ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, jadi katakanlah saya punya persamaan eksponen
25 pangkat X min 2 dibagi akar 5 kali 625 pangkat 3X min 2, X min 3/2 sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat pangkat min 2 dibagi akar 1/5 pangkat X min 6. Nah, wow, ini lumayan ya Sobat Belajar ya, lumayan memeras otak ini ya. Nah, pertama Sobat Belajar kita rubah dulu, 25 itu adalah 5 pangkat 2, berarti kita bisa rubah jadi 5 pangkat 2X. Pangkat X min 2 dibagi akar 5, berarti 5 pangkat setengah, kali 625, berarti 5 pangkat 4, dipangkatkan X min 3/2. Sama dengan, nah ini Sobat Belajar ya, hati-hati ya, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, kalau dijumlah berarti 25, bukan? Ya. Nah, 25 itu berarti 5 pangkat 2. Dipangkatkan min 2 pangkat min 2 itu berarti 1/4 Sobat Belajar ya. Dibagi ya, ini jadinya 5 pangkat min X plus 6 dipangkatkan setengah. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 5 pangkat 2X kuadrat dikurangi 4X dibagi 5 pangkat setengah kali 5 pangkat 4X min 6 sama dengan 5 pangkat min setengah dibagi 5 pangkat min setengah X ditambah 3. Ya. Nah, kemudian sama Sobat Belajar prinsipnya kalau bilangan berpangkat dikali berarti pangkatnya dijumlah, kalau bilangan berpangkat dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 2X kuadrat dikurangi 4X, dikurangi setengah, dikurangi 4X, plus 6 sama dengan 5 pangkat min setengah, plus setengah X min 3. Ya. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 5 pangkat 2X kuadrat min 8X plus 5 setengah sama dengan 5 pangkat setengah X dikurangi 3 setengah. Ya. Nah, di sini Sobat Belajar pangkatnya sudah sama ya. Pangkatnya sudah sama di sini. Nah, sama-sama 5. Sehingga tinggal pangkatnya saja yang kita samakan. Kita peroleh 2X kuadrat min 8X plus 5 setengah sama dengan setengah X dikurangi 3 setengah. Kemudian kita pindahkan ke kiri semua ya. Jadinya 2X kuadrat dikurangi 8 setengah X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, supaya mudah Sobat Belajar, kita kalikan saja dengan 2 ya, supaya gampang. Jadinya 4X kuadrat min 17X plus 18 sama dengan 0. Nah, ini jadinya apa Sobat Belajar? Jadinya adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. Nah, di sini X min 2, di sini 4X min 9. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 9/4. Sehingga Sobat Belajar, himpunan penyelesaian dari persamaan ini itu adalah 2,9/4. Ya. Nah, mudah kan Sobat Belajar? Ya, saya yakin Sobat Belajar pasti bisa ya. Pokok Sobat Belajar harus memahami sifat-sifat eksponen, kemudian diaplikasikan ke dalam persamaan eksponen, pasti ketemu. Ya, nggak mungkin nggak.
Sekarang yang kedua, Sobat Belajar, yaitu persamaan eksponen yang berbentuk seperti ini. P kali A pangkat 2 Fx ditambah Q kali A pangkat Fx ditambah R sama dengan 0. Di mana PQR-nya ini bilangan real ya, Sobat Belajar. PQR itu adalah bilangan real. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu adalah dengan melakukan substitusi. A pangkat Fx sama dengan Y. Ya, jadi substitusinya seperti itu, Sobat Belajar. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, katakanlah 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 5 pangkat 2x plus 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, caranya begini Sobat Belajar. 2 pangkat 2x plus 1 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Dikurangi 5 kali 2 pangkat X plus 1 berarti bisa kita rubah 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Plus 8 sama dengan 0. Nah, atau bisa saya tulis 2 kali 2 pangkat 2X dikurangi 10 kali 2 pangkat X. 10 itu dari ini ya Sobat Belajar, 5 kali 2. Ya. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan, ya, kita misalkan 2 pangkat X itu sebagai Y. Ya, atau yang lain lah, terserah Sobat Belajar ya, mau Y, mau Z, mau Q, terserah ya. Nah, jadi kalau kita buat permisalannya 2 pangkat X sama dengan Y, berarti 2 pangkat 2X ya, itu sama dengan 2 pangkat X dipangkatkan 2. Atau sama dengan Y kuadrat. Sehingga persamaan ini menjadi 2Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 8 sama dengan 0. Ya. Kemudian, supaya mudah kita bagi 2 aja. Berarti kita peroleh Y kuadrat dikurangi 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita faktorkan. Ya, Y min 1 kali Y min 4 sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 4. Ya. Sehingga kalau kita kembalikan lagi ya bahwa Y itu tidak lain adalah 2 pangkat X, berarti kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 1 ya. 2 pangkat X itu berarti sama dengan 2 pangkat 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau Y-nya sama dengan 4, berarti 2 pangkat X sama dengan 4, atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya, Sobat Belajar, itu adalah himpunan 0 dan 2. Ya. Nah, seperti itu, Sobat Belajar ya. Nah, saya berikan satu contoh lagi. Ya. Nah, katakanlah ini. Ya. 3 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kali akar 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ya. Maka di sini kita peroleh, ya, kita ubah dulu Sobat Belajar ya. Jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat setengah X ditambah 3 sama dengan 0. Ya.
Nah, kemudian kita misalkan di sini, ya, kita misalkan 3 pangkat setengah X itu sama dengan Y. Sehingga, Sobat Belajar, 3 pangkat X itu kan sama aja dengan 3 pangkat setengah X, pangkat 2 berarti sama dengan Y kuadrat. Sehingga persamaan ini tadi itu bisa kita tulis dalam bentuk 3Y kuadrat dikurangi 10 kali Y ditambah 3 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan, jadinya 3Y dikurangi 1, Y dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 1/3 atau Y-nya sama dengan 3. Sama dengan sebelumnya, kita kembalikan lagi Y tadi sebagai 3 pangkat setengah X. Nah, di sini sama dengan 1/3. 1/3 itu berarti 3 pangkat min 1. Berarti kita peroleh setengah X sama dengan min 1, berarti X-nya itu adalah min 2. Ya. Kemudian yang satu ini, Y sama dengan 3, berarti 3 pangkat setengah X itu bisa kita tulis 3 pangkat 1, sehingga setengah X itu sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah min 2, 2. Ya. Nah, kemudian di sini Sobat Belajar saya berikan sebuah contoh yang agak sukar ya. Ya, dia merupakan sistem ya, sistem persamaan ya. Nah, sistem persamaannya seperti ini. 2 pangkat 4X min 2Y dikurangi 3, dikurangi 2 pangkat 2X min Y min 1, dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian persamaan keduanya itu adalah 3X ditambah 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama saya beri nama persamaan 1 ya Sobat Belajar, ini persamaan 2. Kita selesaikan dulu yang persamaan pertama dulu, kita sederhanakan dulu. Nah, itu bisa kita rubah begini Sobat Belajar ya. Pertama 2 pangkat 4X dikurangi 2Y dibagi 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2X min Y dibagi 2 pangkat 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita misalkan 2 pangkat 2X min Y itu sebagai A. Ya. Sehingga nanti 2 pangkat 4X min 2Y itu bisa kita tulis 2 pangkat 2X min Y pangkat 2 atau sama dengan A kuadrat. Nah, sehingga persamaan ini, persamaan 1 ini Sobat Belajar menjadi bagaimana? 1/8 A kuadrat dikurangi setengah kali A dikurangi 4 sama dengan 0. Supaya mudah kita kalikan 8 semuanya, sehingga kita peroleh A kuadrat dikurangi 4A dikurangi 32 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan jadinya A min 8, A ditambah 4 sama dengan 0. Berarti kita peroleh A sama dengan 8 atau A sama dengan min 4. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. A itu sebagai 2 pangkat 2X min Y. Jadi, 2 pangkat 2X min Y sama dengan 2 pangkat 3. Atau 2X min Y sama dengan 3. Nah, ya, kita peroleh ini. Yang kedua,
2 pangkat 2X min Y sama dengan min 4. Nah, ini tidak mungkin Sobat Belajar, karena 2 itu kan bilangan positif. Bilangan positif dipangkatkan berapapun tidak mungkin hasilnya negatif. Sehingga yang ini itu tidak memenuhi, atau saya singkat saja TM, ya, tidak memenuhi. Nah, sehingga sekarang kita punya sebuah SPLDV, ya, sistem persamaan linier dua variabel. Jadi yang pertama 2X dikurangi Y sama dengan 3. Yang kedua, dari sini tadi Sobat Belajar, yang ini persamaan kedua, 3X ditambah 5Y ditambah 2 sama dengan 0, atau bisa saya tulis 3X ditambah 5Y sama dengan min 2. Nah, kemudian kita gunakan saja metode gabungan antara eliminasi dan substitusi supaya mudah. Ya, ini kita kalikan saja dengan 5, ini kita kalikan saja dengan 1. Sehingga kita peroleh 10X dikurangi 5Y sama dengan 15, dan 3X ditambah 5Y sama dengan min 2. Nah, kemudian saya jumlahkan, ya. Kalau saya jumlahkan, berarti min 5Y dan plus 5Y ini hilang, habis, ya, kecoret, ya. 10X ditambah 3X hasilnya 13X. 15 ditambah min 2 hasilnya 13. Sehingga kita peroleh X-nya itu adalah 13 dibagi 13, atau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita sudah menemukan X-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Terserah Sobat Belajar mau yang pertama atau yang kedua. Saya masukkan saja ke yang pertama sini, ya. Berarti kita peroleh 2 kali 1 dikurangi Y sama dengan 3, atau 2 min Y sama dengan 3, berarti kita peroleh Y-nya adalah negatif 1. Sehingga Sobat Belajar, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas itu adalah himpunan pasangan terurut 1, min 1. Nah, ya, bagaimana Sobat Belajar? Saya rasa dari uraian ini sudah sangat jelas, ya. Nah, nanti untuk tayangan berikutnya, ya, pangkat eksponen bagian ketiga, saya akan bahas lebih jauh lagi tentang persamaan eksponen, karena masih ada beberapa tipe persamaan eksponen yang akan saya bagikan, saya jelaskan dengan Sobat Belajar sekalian. Sehingga harapan saya, penjelasan yang sederhana ini bisa membantu para Sobat Belajar, ya, dimanapun Anda berada, khususnya di masa pandemi ini, ya, di mana semua sekolah online, ya, dan tentunya pasti ada banyak kekurangan di sana sini. Nah, harapan saya dengan penjelasan saya ini setidaknya bisa membantu para Sobat Belajar untuk bisa lebih memahami tentang materi pangkat eksponen ini, ya. Nah, untuk itu sekian, ya, tayangan dari saya untuk kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di tayangan yang berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, ya. Bye bye semuanya.